Salam semua, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait atribut yang ada di data dasar EB yang kemarin di video sebelumnya kita sudah download ya. Jadi ini sesuai dengan informasi yang ada di webnya bahwa data ini adalah data yang cukup lama ya, tahun 2005 2006, dan kemudian posisinya pun diambil dari foto udara tahun 1990-an ya. Jadi itu sudah sangat lama dan tidak baguslah kalau dipakai untuk menjelaskan kondisi yang ada sekarang ini. Nah, sebelum dipakai, tentunya kita harus melakukan pemutakhiran data atau updating ya terkait dengan peta yang ada RB ini. Jadi sebelum kita melakukan updating, tentunya kita harus tahu atribut apa saja yang ada di dalam data RB itu. Nah, sesuai dengan yang video kemarin saya bilang, bahwa atribut di dalam data yang digunakan pada RBI itu adalah KUGI, atau menggunakan katalog unsur geografi Indonesia. Nah, apa itu KUGI? Mari kita langsung saja ke webnya ya. Jadi ini webnya. Ini bentuk berandanya, katalog unsur geografi Indonesia adalah pemberian kode dan struktur kode atau penetapan tipe operasi, atribut, asosiasi, dan aturan-aturan pendokumentasian atas unsur yang direpresentasikan dalam data geografis, sesuai dengan peraturan BIK nomor 12 tahun 2013. Jadi KUGI ini disusun berdasarkan peraturan BIK nomor 12 tahun 2013 yang menyandur atau berdasarkan SNI ISO 19110. Jadi itu KUGI. Jadi kalau kita ingin tahu lebih jauh, jadi KUGI merupakan bagian dari katalog IG nasional ya. IG ini informasi geospasial nasional yang mengkatalogkan informasi geospasial yang mana KUGI disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ini KUGI ini sudah ada peraturannya ya, jadi dasar hukumnya juga sudah ada. Kemudian mengikuti standar SNI ISO, dan sekarang KUGI ini sudah sampai pada versi 5 ya. Jadi ada siklus pembaruan selama 2 tahun, di mana versi terbaru saat ini adalah versi 5 yang dirilis pada tahun 2017 kemarin. Kemudian terkait pembaharuan, KUGI dapat dimutakhirkan kapanpun di mana kebutuhan oleh berbagai KL penyelenggara IG. Jadi di Indonesia ini ada penyelenggara informasi geospasial terbagi menjadi dua, yaitu penyelenggara informasi geospasial dasar, yaitu BIG sendiri, kemudian penyelenggara informasi geospasial tematik. Nah, tematik ini seperti kehutanan, kemudian BPS atau BPBD daerah, terus KKP, dan lain sebagainya yang mempunyai peta-peta tematik ya. SDM juga seperti itu. Jadi untuk yang peta-peta tematik itu disebut penyelenggara IG tematik. Kalau untuk IG dasar seperti RBI itu disebut penyelenggara IG dasar. Jadi ini tidak hanya berlaku di dalam RBI ya, jadi berlaku untuk semua informasi geospasial termasuk yang tematik. Oke, jadi ini kita coba buka di KUGI versi 5 ya. Coba lihat detailnya. Jadi hampir sama dengan apa yang kita bisa download di RBI kemarin. Jadi ini ada administrasi AR, administrasi laut AR, kemudian transportasi juga sudah ada ya semuanya. Kebencanaan, perencanaan, dataset khusus, toponim, kadaster, dan lain-lain.
Nah, kita lihat apa yang kemarin kita download itu adalah pendidikan ya. Pendidikan, administrasi LN, penggunaan AR 25.000. Nah, untuk mengetahui apa maksud dari KTP DK, JLP DDK itu ada di sini ya. Jadi sudah ikut diterangkan, kita cari untuk wilayah pendidikan. PT. Oke. Jadi ini sudah ketemu pendidikan PT 25.000. Oke, jadi ini. Oke, ini sudah ada kita di pendidikan PT atau poin ya. Jadi ada kode unsur, ini kode unsurnya. Nama unsur pendidikan PT. Jenis katalognya adalah katalog unsur geografi, kemudian definisinya adalah lokasi bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya yang digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yaitu pelayanan pendidikan. Ini juga ada nama lokasi pendidikan. Kemudian referensi definisi ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, versi katalog juga sudah versi 5, tahun katalog 2017 dan produsen katalog Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi ini penyelenggara IGT-nya ya. Jadi yang sebelum tadi penyelenggara IG ini ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi datanya ini kewenangannya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mereka juga bisa memperbarui data-data yang ada di sini. Baik, sekarang kita mulai telusuri ya satu persatu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang tertulis di sini ya. Jadi misalnya kita cari tahu terkait JLP PDK itu apa ya. Jadi JLP PDK itu nih ya adalah jalur pendidikan ya. Jalur pendidikan isinya itu ada pendidikan non formal, jadi bernilai 2, lainnya 999, pendidikan formal 1, informal 3. Nah, kalau di sini berdinilai 0 ya berarti belum terisi ya. Jadi ini emang belum ada data terkait jalur pendidikannya di masing-masing ini. Jadi belum terisi. Kemudian FGG PDK, FGD PDK FGD, oke. Jadi FGD PDK adalah fungsi gedung pendidikan. Jadi ini terkait gedungnya, ada sini ada listnya banyak bahwa pendidikan SMA yaitu kelasnya 2, 3, 4, SMK 3, SMP 4, lembaga kursus 7, dan seterusnya ya sampai lainnya 99. Dan untuk di sini kebetulan sama ya 99 semua, jadi itu lainnya ya. Jadi ini mungkin saya juga kurang tahu ya karena ini memang datanya dari iya atau emang beneran seperti ini atau emang ini belum dilakukan perubahan atau updating ya. Kemudian ini kita lihat di F-code. Jadi F-code itu ya fitur kode ya. Jadi string emang tidak ada isinya. Kemudian kita cari lagi yang ada isinya itu L-code ya, L-code sepertinya tidak ada ya. Oke. Jadi mungkin emang ada beberapa data yang di sini yang tidak ada di versi 5, mungkin adanya di versi 4, 3, 2, atau 1 ya karena emang ini datanya dibuat di tahun 2004 atau 2005 yang kemarin kita download, sedangkan yang ada di web ini adalah versi 2017, tentunya banyak sekali perubahan
perubahan yang terkait dengan updating dari unsur-unsur yang ada. Kemudian untuk yang JJG PDF itu kita coba cari tahu JJG PDF. Ini ada. Ini dari pendidikan menengah, tinggi, dasar, dan lainnya ya. Jadi ini masih lainnya semua. Oke. Jadi remarknya benar ya. Jadi pendidikan penelitian lainnya. Ini semuanya masih lainnya. Kemudian kita coba lihat di administrasi. Oke, ini ada administrasi. Kita cari kuginya. Batas wilayah ya, administrasi LN tekan 25.000. Batas administrasi LN 25.000. Jadi ini ada, kita coba cari KAR, KTR ya. Apakah ada di versi ini? Sepertinya tidak ada ya KKR. Jadi mungkin ini versi sebelumnya. Kemudian di STS batasnya status batas ya sepertinya. STS BTS ada status batas benar. Jadi ini ada referensi resmi belum ditegaskan, kemudian ada hasil kesepakatan dan lainnya ya. Oke, kita coba lihat ini status batasnya satu semua kan. Oke, berarti ini sudah merupakan referensi resmi ya. Status batasnya ada. Jadi mungkin sedikit tambahan aja info ya. Kalau misalnya ada salah silakan dikomentari. Itu referensi resmi ini adalah batas yang sudah mendapatkan udah dikeluarkan lah Permendagri-nya oleh Kemendagri. Jadi sudah ada peraturan yang mendasari batas tersebut. Jadi sudah melewati berbagai kesepakatan, kemudian diputuskan melalui Permendagri. Itu sudah masuk ke batas referensi resmi. Kemudian ini hasil kesepakatan bisa saja ini memang belum diputuskan oleh Kemendagri, namun kedua daerah atau daerah-daerah yang berbatasan sudah memiliki kesepakatan. Jadi sudah dilaporkan oleh berita acara kesepakatan oleh daerah-daerah yang berbatasan. Jadi bisa bernilai 2 atau hasil kesepakatan. Kemudian yang nomor 3 ini belum ditegaskan, jadi belum ada kesepakatan apalagi referensi resmi. Jadi ini masih nomor 3. Kemudian yang lainnya ini mungkin saja kalau masih ada istilah-istilah lain ya yang dipakai oleh tiap-tiap daerah itu seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut di bagian kelas ya. Kita coba lihat apakah kelas itu ada. Sepertinya tidak ada ya. Di kelas. Apa ini ya? Kelas batas. Oke, udah diganti di versi 5 ya. Jadi KLB ADM. Jadi ini ada batas provinsi 1, batas kabupaten kota 2, kelurahan desa 4, dan kecamatan atau distrik itu 3. Kita lihat di sini kelasnya, oh berarti sudah berubah juga ya. Ini sudah bukan yang ini lagi. Mungkin ada di versi Kuji yang lain untuk yang ini karena datanya memang belum update sepertinya. Nanti untuk mengupdate mungkin bisa berubah sendiri menyesuaikan karena ini sudah kita tahu ya. Batas-batas ini terkait batas desa berarti kalau untuk ini kan desa dengan desa berarti harus batasnya nih jadi batas kelurahan atau desa yaitu list value-nya 4. Seperti itu ya kita merubahnya jadi misal kalau kabupaten dengan kabupaten jadi misalnya Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul batas kabupaten
yaitu kita kasih nomor 2 seperti itu. Jadi emang ada kode-kodenya ya. Jadi ada angka-angkanya sebut. Jadi 2 untuk batas kabupaten atau kota, jadi keluaran desa 4. Ini bisa teman-teman ganti nanti misalnya 4, 8, jadi ini juga sudah mungkin ya, ini 8 ini kabupaten atau kota, kemudian yang 9 ini kecamatan. Kalau yang dulu, versi dulu, kalau versi sekarang sudah berubah, versi 5. Jadi kalau versi 5 itu kecamatan itu adalah kodenya 3. Kalau dulu kecamatan kodenya 9 ya, sudah berubah. Jadi ya mungkin yang data teman-teman download itu emang versi Kuginya berbeda dengan apa yang ditampilkan di yang sekarang ya Kugi di web ini. Oke, kita lanjut ke, jadi sama aja ya. Tip TBT, panjang batas, KLB, tip log ini sudah ada semuanya di sini ya. Jadi tip log ini adalah tipe lokasi, kemudian panjang batasnya adalah panjang batasnya. Nah, kemudian ada UP, referensi peraturan, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini bisa dicari itu maksudnya apa sih kode-kodenya dan juga membantu teman-teman saat melakukan updating sehingga perubahannya nih tidak bingung nih. Kelasnya diisi atau seperti tadi kelasnya diisi dengan angka 7 ya. Padahal sini nggak ada angka 7. Jadi emang perlu hati-hati 1 sampai 4 dan kemudian 999. Jadi untuk mengupdate-nya tidak boleh sembarangan, harus mengikuti Kugi juga. Oke, kemudian setelah kita hal itu sama ya dengan yang bangunan ya. Setelah administrasi kita coba lihat buka yang bangunan juga sudah ada sini semua sama. Kuginya juga sama. Nah, sekarang saat mengupdate apakah kita harus membuat dari awal ya Kugi ini, jadi membuat dari awal, membuat geodatabase, kemudian menyusun domainnya, terus tipe datanya seperti apa. Itu enggak ya, karena di sini sudah disediakan template Kugi ya. Jadi ini kita tinggal mengunduh Kuginya saja. Kemudian kita, nah ini ada versi 2, versi 3, versi 4, versi 5 ya sudah lengkap semua. Nah, versi 6 ini masih dalam proses update. Karena harusnya jadwalnya 2 tahun, berarti 2019 harusnya sudah kelar semua ya. Mungkin terkendala corona atau gimana, kita lewat aja. Kemudian ini ada versi 5 ya, terbagi jadi 2 oleh ArcGIS dan QGIS ya. Jadi ArcGIS ini yang sering kita pakai ya. Yang tadi barusan saya buka ArcMap ya, termasuk dari ArcGIS. Kemudian ini ada QGIS, ini Quantum GIS ya. Open source, yang software hampir sama, namun ini berbayar dan ini gratis ya teman-teman. Jadi kita coba yang downloadnya versi 5 yang skalanya sama, jadi harus skalanya sama dengan yang kita download. Ini sesuai kebutuhan aja ya download. Ini juga sudah di download. Saya download dua-duanya saja biar lengkap ya tutorialnya. Jadi mungkin biar tidak ada pertanyaan kan gimana kalau di Quantum GIS, padahal saya cuma punya Quantum GIS. Oke, nah, kita coba download juga. Oke, ya sudah kita download. Mari kita buka untuk yang pertama menggunakan yang ArcGIS ya. Kita buka ArcGIS. Jangan lupa untuk di ekstrak dulu ya. Jadi Kugi template-nya ini berupa XML. Jadi template-nya seperti ini, ada ini untuk template yang QGIS, GLR ya. Kemudian yang untuk yang ArcGIS itu XML. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Pertama kita akan buat dulu
seperti awal ya, file geodatabase. Oke, ini geodatabase. Kita masuk ke sini, kemudian kita melakukan import ya. Jadi ini ada import XML workspace dokumen. Nah, saat import kita sesuaikan dengan key-nya. Nah, jadi ini cookie 25k, open, next. Oke, ini lama. Nah, ini sudah keluar semua ya, jadi udah utilitas, fitur class-nya udah tanah dan lain-lain ya, semuanya udah, wow, banyak banget CP domainnya. Oke, kemudian kita finish saja, kita tunggu. Dia akan ada prosesnya seperti ini ya, importing XML schema. Jadi mungkin untuk yang video ini saya tidak memberikan tutorial cara membuatnya ya. Jadi karena emang membuatnya harus menyesuaikan, membuat database, terus dari katalog, menyusun domainnya seperti apa, mengatur tipe datanya seperti apa, itu harus sesuai dengan cookie ya. Dan itu agak lama, jadi di sini sudah ada disediakan template ya, kita tinggal download saja gitu, untuk menggunakannya. Ini sudah ada, jadi udah ada batas wilayah, administrasi, AR, dan lain sebagainya ya. Oke, ini kita coba keluarkan dulu semua. Ini ada batas wilayah admin ya. Oke, ini masih kosong, namun struktur datanya sudah mengikuti dengan Kogi versi 5 ya. Jadi ada batas spesifikasi kota 1, 2, sampai yang jadi nama objek juga sudah ada. Kita bisa lihat juga sudah ada ya. Data sampai distrik 1, distrik 2 juga sudah ada semua, udah lengkap. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan data yang sudah kita download ke dalam ini. Jadi ini kan masih kosong ya. Jadi template-nya masih kosong, terus ada data yang sudah kita download, data itu berbentuk SAP, kita akan update menggunakan geodatabase. Nah, bagaimana cara downloadnya? Cara menyatukannya seperti ini ya. Jadi di sini kita kan dulu biar enggak. Oke, jadi di administrasi LN ini teman-teman bisa ganti ya, misalnya GDB-nya Kota Yogyakarta atau menyesuaikan apa yang di-download. Ini saya contoh hanya load-nya aja, jadi kita load. Kemudian kita load data. Next input datanya kita tulis administrasi LN ya. Kemudian kita add. Jadi ini sudah kita load sesuai dengan sama administrasi kita next. Coba kita next. Oke, kita download semua. Nah, di sini perlu kita cek ya. Kan apa yang kita download itu kan menggunakan versi Kugi yang berbeda dengan versi yang template-nya ya, karena versi terbaru. Nah, seperti yang tadi waktu kita cek satu persatu memang terdapat beberapa perbedaan gitu ya. Jadi ini kita harus menyesuaikan dulu mana yang berbeda. Ini kan banyak ya, kalau emang males cari satu, next aja nanti keluar uh, target field apa yang berbeda, biasanya seperti itu. Kita coba dulu ya, yang biar apa yang berbeda bisa kita langsung tahu. Kita next coba dulu. Jadi load all data source, kita next, finish. Nah, ini keluar administrator LN load because of error. We want to see the object IDs and the errors
errors gitu ya. Yes. Nah, ini jadi ini kelihatan ya. Yang mana yang error yaitu panjang batas. Error berarti panjang batas yang tidak sama. Kita ulang lagi. Jadi jangan khawatir kalau emang ada error, itu dibaca aja errornya apa. Lalu kita ulang lagi untuk memperbaiki. Kita next. Kemudian ini string ya, nanti sama panjang batas. Oke, ini panjang batas double ya. Kita cari untuk yang panjang batas yang double. Ini tidak ada ya panjang batas untuk yang double, jadi kita coba kasih none aja. Batas string UUPA string juga kita lewatin. Oke, kita tulis next. Apakah masih ada yang salah? Apakah masih ada error? Oh, masih UUPP ya yang tadi berbeda. Kita ulang lagi. Tulis lagi. Kita next. Kita cari pattern batas ini nol. Kemudian UP kita kasih nol aja ya. Soalnya harus mirip, sedangkan ini UUP ini cuma ada string ya, tidak ada yang GMP. Tulis nama aja. Oke, kita cari lagi string sama. Next, kemudian kita next, finish. Oke, sudah, kita coba masukin. Oke, datanya ada. Kemudian sudah terisi ya, jadi metadatanya ada panjang batas dan lain-lain ya, juga sudah terisi semua sesuai dengan yang kita download. Oke. Nah, cara yang sama dilakukan dengan semuanya ya, jadi perlu dicek juga tipe datanya sama atau berbeda. Nah, karena ini menggunakan versi Kugi yang berbeda, kalau kalian tidak ingin cek atau langsung berhasil, harus menyamakan ya, download dengan versi Kuginya. Jadi yang misal ternyata yang Kota Jogja tadi itu versi 3, jadi silakan download yang versi 3. Kemudian cara loadnya sama aja seperti tadi. Ini nah, bagaimana cara mengupdate ya? Sama kita editing saja. Kemudian sesuai dengan karakteristik geodatabase bahwa datanya bisa kita drop down ya. Jadi yang kelas batas ini misalnya benar ya, tinggal ini batasnya apa seperti itu. Jadi bisa di darat, bisa tipe batasnya per provinsi, antar kabupaten, antar desa, kota, dan lain sebagainya. Jadi saat melakukan editing dengan geodatabase itu data-datanya jenis atributnya sudah diatur ya, sehingga bisa di drop down. Kalau dengan SAP perlu kita tulis masing-masing. Oke, seperti itu ya cara editnya di CodeJS. Jadi sudah kita punya Kugi, data yang download, kita mau update, mutakhirkan, tentunya kita juga mutakhirkan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu menggunakan Kugi juga. Jadi seperti ini, tinggal teman-teman update aja batasnya mana buat baru, dengan dropdown jenisnya apa, seperti itu. Oke, ini di ArcGIS sudah. Nah, bagaimana bila itu di QuantumGIS ya? Untuk yang QuantumGIS, jadi saya menggunakan versi yang 3.16 ya, handover. Jadi untuk yang QuantumGIS, kita langsung buka aja di yang 3 ya. Jadi ini ada tadi untuk yang QuantumGIS ada di template yang GLR.
Oke, ini disuruh baca terlebih dahulu ya. Kita coba baca dulu. Jadi baca terlebih dahulu ya. Oke, ini baca terlebih dahulu. Ya, selamat datang. Template berbasis IJS atau open source disediakan untuk pengguna IJ berbasis open source ya. Ini sesuai dengan peraturan BIK 12 tahun 2013 yang tadi. Template mungkin silakan menghubungi. Oke, teman-teman kalau ada permasalahan silahkan menghubungi ini ya, sudah dikasih tahu alamatnya. Kemudian perhatikan beberapa poin berikut. Satu, struktur sediaan folder dan penamaan folder tidak boleh dirubah ya. Nama file SAP juga tidak boleh dirubah, nama file KLR tidak boleh dirubah juga. Kemudian yang masih bisa dilakukan menggunakan folder template. Jadi folder template ini bisa kita pindahin, namun isinya kita tidak boleh rubah ya struktur susunannya. Kompres juga sudah boleh dilakukan. Oke, biasa kita harus baca dulu syarat dan ketentuan ya, tidak terjadi permasalahan. Oke, ini KLR ya, kita langsung dan aja ke bawah layernya. Jadi ini Quantum JS ya, maaf mungkin agak lama ya, maklum. Ya, setelah sekian lama ya, ini sudah terload semua ya. Jadi ada batas wilayah, juga sudah ada warna-warnanya. Dan seperti yang tadi ini juga masih kosong ya. Kita coba lihat atribut tabelnya. Oke, masih kosong. Nah, bagaimana kita melakukan download tadi ya, seperti di ArcGIS, data yang sudah kita download ingin kita masukkan ke dalam template seperti ini ya. Kalau di sini karena ini merupakan SHP ya, bukan merupakan GGB ya, seperti di ArcGIS. Jadi bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ada patch-nya ya, tempat dia ngambil datanya itu yaitu SHP, akhirnya SHP, kugi batas wilayah, SHP. Nah, teman-teman bisa mengganti patch-nya ini dengan apa yang jadi sebenarnya kalau di Quantum JIS ya itu lebih kepada mensusun karena sama-sama filenya SHP, jadi lebih mudah ya, tinggal ganti aja file SHP yang diberikan patch-nya sehingga bisa lakukan ini. Nah, ini memudahkan saat kita misalnya ingin membuat benar-benar baru suatu area, benar-benar baru, nggak mengikuti RBI, maka ini bisa pakai yang kosong seperti itu. Itu yang ArcGIS tadi. Jika kita ingin mengganti source-nya, kita tinggal lakukan klik kanan ya pada batas wilayah admin yang berbentuk line. Kemudian kita tinggal mengganti change data source ya. Ini sudah change data source. Yang tadi di week 2 ya, kota Jogja. Yang pilih administrasi LN. Oke. Layar, nah juga sudah terisi ya. Jadi juga sudah ada tanda-tanda tutup, referensi sistem, tipe batas, tipe lokasi, dan lain-lain ya. Dan lebih mudah ya, lebih cepat juga karena ini sudah sama-sama SHP, jadi tinggal menambahkan isinya. Tuh, tadi yang di itu kita harus meload dulu ya kalau di habis. Jadi ini sudah. Jadi seperti itu di ArcGIS juga sudah, di QuantumGIS juga sudah cara meload data RBI yang sesuai dengan QGIS ya. Mungkin cukup sekian video terkait QGIS, penggunaan QGIS ya, tepatnya bukan cara membuat. Bila ada masukan, saran, atau komentar, silakan ditulis saja terkait
Gimana kita bisa memperoleh data uji, nanti saya tuliskan di deskripsi link terkait webnya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.